Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayat. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai metode tafsir al-mukarron. Definisi tafsir al-mukarron. Yang pertama, menurut Khuraisy-Shihab, tafsir al-mukarron merupakan membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan redaksi dan berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda, dan juga yang memiliki redaksi yang berbeda namun memiliki kasus yang sama, termasuk juga membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis Nabi. Kemudian serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir yang menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kemudian tafsir al-mukarron menurut Abd al-Hayy al-Farmawi, tafsir al-mukarron adalah penafsiran Al-Quran dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Quran, kemudian dikaji, diteliti, dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut, baik penafsir dari generasi salaf maupun khalaf, atau menggunakan tafsir al-Rayi maupun al-Matsur. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode tafsir al-mukarron adalah penafsiran ayat Al-Quran dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, dan juga ayat dengan pendapat para ulama. Objek kajian tafsir al-mukarron ada 3, yaitu membandingkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, kedua membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis, dan yang terakhir membandingkan pendapat antar mufassir. Yang pertama, perbandingan antar ayat Al-Quran yang telah tertera pada PPT, yaitu surat Al-A'raf ayat 12 dengan surat Shad ayat 75. Walaupun kedua redaksi dari kedua surat itu berbeda, namun makna atau arti yang ada di dalam redaksi tersebut sama, yaitu kesombongan iblis. Yang kedua, perbandingan antara ayat Al-Quran dengan teks hadis, seperti yang tertulis pada PPT, yaitu hadis riwayat Bukhari dan juga Quran surat An-Nahl ayat 32. Dari kedua itu berbeda tafsirnya. Di Quran surat An-Nahl menerangkan bahwa orang masuk surga karena amal, sedangkan hadis Bukhari menerangkan bahwa orang akan tidak masuk surga karena amal, melainkan karena rahmat dari Allah. Kemudian perbandingan pendapat antar mufassir. Dalam salah satu contoh Quran surat Al-Isra ayat 1 pada lafaz firman Allah alladzi barakna khaulahu, menurut Ibnu Katsir lafaz itu berarti yang subur tanahnya dengan menghasilkan palawija dan buah-buahan. Akan tetapi Al-Maraghi menafsirkan yang kami jadikan berkah di sekelilingnya bagi penduduk-penduduknya untuk menghidupkan mereka makanan, tanaman, dan ladang mereka. Cara kerja metode tafsir al-mukarron. Jika mufassir ingin membandingkan antar ayat Al-Quran,
Hal pertama yang dilakukan mufasir harus mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang redaksinya berbeda terhadap suatu kasus atau sebaliknya. Kemudian dikaji dan diberi kesimpulan setelah dianalisis sesuai kaidah tafsir. Kemudian jika mufasir ingin membandingkan antara ayat Al-Quran dengan hadis, maka mufasir harus mengumpulkan ayat Al-Quran dan matan hadis yang tampak berlawanan, kemudian mengkaji dan memberi kesimpulan setelah dianalisis melalui yang sesuai kaidah tafsir. Kemudian yang terakhir, jika mufasir ingin membandingkan antara mufasir lainnya, maka mufasir harus menaruh perhatian kepada sejumlah ayat yang membicarakan masalah yang sama yang hendak dibahas, kemudian mengumpulkan penafsiran dari kitab-kitab tafsir yang berbeda, kemudian mengkajinya dan menganalisisnya dan memberikan apakah ada perbedaan atau kesamaan yang ada di dalamnya. Kelebihan dan kekurangan metode tafsir Al-Mukarron. Yang pertama, kelebihan metode tafsir Mukarron yaitu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain. Kemudian berguna bagi mereka yang ingin mengetahui berbagai pendapat tentang suatu ayat. Dan yang terakhir, mendorong mufasir untuk mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat para musafir lainnya. Kekurangan metode tafsir Al-Mukarron yaitu metode ini tidak dapat digunakan oleh para pemula. Yang kedua, metode ini kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial karena metode ini kurang lebih hanya untuk perbandingan saja. Dan yang terakhir, metode Al-Mukarron ini terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran yang pernah dilakukan. Dan ini beberapa contoh kitab tafsir yang menggunakan tafsir Al-Mukarron. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.